Kalau menang bisa top 4. Oke. 3, 2, 1, close the door. Salah ya. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick. Dan woi, udah mulai, woi. Gue udah buka dan dia Fuad. Sari berita tidak penting. Gimana nih? Sari berita tidak penting hari ini bagaimana, Bang? Yang pertama, Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa gaji wasit Indonesia yang tertinggi di ASEAN. Wasit itu digaji 10 juta. Kalau tidak salah ya. Bagi gua itu tidak penting. Cuma gajinya mahal kalau masih sering bikin kesalahan di lapangan. Bentar. Berapa gajinya, Bang? Kemudian menurut lu gimana, Pet? Kalau katanya berapa gajinya, Bang? 10 juta per bulan. Menurut Pak Iwan, yes. 10 juta per bulan ya, Bang. Menurut saya, Bang. Satu pertandingan. Ya. Pertandingan, satu penalti 10 juta, Bang. Ya. Wow. Ya kok hitungannya. Jadi kalau gaji terbesar adalah 10 juta, wow, satu pertandingan satu penalti 10 juta, Bang. Miss penalti 5 juta, corner 5 juta. Ayo loh, gue bukain. Wow. Berita tidak penting. Pura-pura terkejut. Wow, masa sih? Berita tidak penting pertama. Karena kenapa kita bilang tidak penting? Karena lagu lama kaset rusak. Betul. Ya. Kemudian berita tidak penting kedua. Yep. Bapak Umum Muhtar menyatakan bahwa, sebentar saya baca ya. Bacakan, Bang. Jangan salah quote loh. Tunggu dulu. Oh ya. Tunggu sebentar ya. Mana dia? Ini dia. Lama sekali Icuk. Biar agak-agak serem nunggu bacaannya. Bentar, saya balik. Tunggu dulu ya. Seakan-akan gimana gini? Ada. Ya. Apa? Lama amat berita tidak pentingnya. Menurut Bapak Umum Muhtar, Bapak Haruna tidak pantas berbicara seperti itu. Seperti apa? Yaitu terkait komen Pak Haruna terhadap Sintayong. Karena menurut Pak Umu, Sintayong sudah sangat baik melatih timnas Indonesia meski meraih runner-up Piala AFF 2020. Sintayong membuat permainan Indonesia memiliki karakter menurut Pak Umu Muhtar, sehingga menurut Pak Umu ya tidak pantas Pak Haruna berkata seperti itu. Nah, terkait Pak Umu Muhtar mau jadi ketua PSSI Sintayong terkait pernyataan Pak Umu bahwa Sintayong membuat permainan Indonesia memiliki karakter, sekali lagi lagu lama kaset rusak. Zaman almarhum Hank Williams kita juga punya karakter. Bahkan zamannya Om Danur kita juga punya karakter. Benny Dolo ada nggak? Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, ya Bendol juga sempat jadi pelatih timnas. Cuma kepanjangan kan kalau mesti gue sebut gitu loh. Jadi menurut gue ini juga berita yang tidak penting gitu. Tapi ya. Kalau lu bicara soal kaset lama, kaset kusut. Lagu lama kaset rusak. Ya kaset kusut lah itu, apalah itu ya. Kalau mau ngomong kayak gitu, cara Pak Umum Muhtar, ya juga itu sama. Kaset rusak itu. Kaset lama yang udah rusak juga. Yang satu jadi antagonis, yang satu jadi jagoan, hero-nya. Good cop, bad cop. Bad cop. Pengen jadi ketua PSSI, Pak. Ada agenda politik, Pak. Elah, kebaca. Menurut Pak Umu, karakter Haruna dan kelakuan Haruna tidak bagus. Dikutip dari akun Instagram. Betul, dan gue setuju bahwa itu tidak betul. Gitu. Jadi, dan ini satu lagi yang menurut gue cukup pedas ya. Saya juga aneh, kenapa dia bisa masuk Exco? Tidak pantas dia masuk Exco, katanya. Menurut Pak Umu, permasalahan bagus atau tidaknya Sintayong melatih timnas Indonesia yang merupakan kebijakan dari pimpinan. Berarti kebijakan siapa dong?
Pak Iwan dong. Ah, Pak Iwan, apa ini kabar, Pak? saya cuma membaca Kita cuma berita yang sedang membacakan beredar hari ini. berita-berita. Tanpa Yes, opini saya apa-apa loh, membacakan nanti, Pak. berita-berita karena ya ini saya ambil dari sebuah website ya. Mungkin kalian bisa googling gitu, bisa akan ketemu Ya. nanti gitu. Keywordnya adalah Umum Mukhtar Haruna. Nah itu keluar nanti. Gitu. Kemudian dari lu ada Pet cari berita tidak penting? Sebenarnya dari berita tidak penting banyak sih Bang, tapi bukan seputar bola. Kalau di gua yang ada yang nge-trigger gua tadi ada yang mengatakan bahwa lahir sebagai orang miskin adalah sebuah Oh privilege. iya, itu juga satu cari berita tidak penting. Silakan Patrick. Gua baru dengar kali ini yang namanya lahir sebagai orang miskin itu sebuah privilege. Lo ngerti nggak arti privilege apa? Privilege itu adalah kelebihan, sebuah kelebihan dari lo. Jadi lahir sebagai orang miskin adalah kelebihan. Lu ada-ada aja cuy. Dan gue tadi awalnya pas waktu gue baca itu kan gue nggak tahu dia siapa ya, jujur aja gue nggak peduli siapa dia dan gue nggak tahu siapa dia tadi, cuman I need to know siapa dia orang kan. Dan ternyata dia main bursa lah dengan di umur masih muda, dia sudah berpenghasilan, menghasilkan semua. Good on you kan gitu, bagus lah. Oke. Tapi bro, itulah yang gue selalu bilang. Menjadi orang kaya bukan berarti lu diberkati dengan kepintaran, kecerdasan juga kan gitu. Sometimes lu nggak punya apa-apa tapi lu cerdas banget dan lu punya empati yang lebih tinggi daripada yang di manusia gitu loh. Yes. Ya itu opini dia dan itu dia bebas mengatakannya apa aja. Tapi man, when you do it in the media sosial, kayak kita lakukan di media sosial juga dengan kita harus juga siap dengan bertanggung jawab atas statement kita konsekuensinya kan. Ya. Konsekuensinya dan statement dia itu konyol banget bagi gue tuh. Itu bagi gue, lu baru aja ngebuka kepada masyarakat umum bahwa that's your mentality, bahwa lu tuh sebenarnya songong, lu nggak ada bedanya dengan privilege rich kids. Dan gue selalu bilang kan, ya gue juga lu tahu gue siapa ya, Wat ya. Maksudnya gue juga pernah di tempat itu juga. Maksudnya privilege rich kids, Dek, tolong dong. Lu mau jalan-jalan, pacaran, gak usah nganggar-nganggarin. Itu semua harta kekayaan bokap lu. Lu belum siapa-siapa. Lu dan ngambar-ngambarkan kayak gitu gaya lu. Beli mobil lah, apalah semua. Fuck off. Gue tadi bilang di tweet gue terakhir. Privilege rich kid, I see you in 30 years. Dengan gaya lu tuh, terus kan aja gaya lu tuh. Gue tunggu lu 30 tahun lagi. Kalau nggak lu dikejar-kejar debitur. Intinya gini man. Kalau dari situ tadi, when you work hard, bokap gua lahir di 13 bersaudara, keluarga miskin. Bokap gua jualan es lilin waktu kecil, kerja sebagai pembantu dari SD sampai SMP, masuk SMA beasiswa, masuk kuliah beasiswa, and he became somebody. Lu mau jadi orang kaya, lu kerja, nggak usah mimpi, nggak usah judi, nggak usah yang aneh-aneh, lu kerja keras, lu jadi deh orang. Dan jangan dengerin yang ngomong siapa Indra nggak jelas tadi itu. It's not a privilege untuk lahir sebagai orang miskin. Berita sangat tidak penting dari saya, Pak. Halo. What the freeze? Gua apa lu yang nge-freeze ini? Nah, kemudian sari berita tidak penting selanjutnya dari sepak bola. Barcelona ditahan oleh Granada dengan skor 1-1. Kalau kata Bang Apip tadi di Twitter gue baca, idealis nggak kenyang, idealis nggak bikin menang. Ada yang kebakaran. Bang Apip sehat bang, poros lagi yuk. Barcelona ditahan oleh Granada 1-1 dengan pelatih barunya yang juga legend klub ya, Xavi Hernandez. Menarik untuk menunggu seberapa lama Xavi bisa bertahan di Barcelona. Ini menurut gua. Ya, dengan kondisi yang terjadi sekarang, segala macam dinamikanya gitu ya. Menarik untuk menunggu berapa lama Xavi bisa. Ya, kalah di Copa juga sama Atletico Bilbao. Betul, dini hari tadi ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Salah. Gue jadi penasaran deh. Ya benar, kalah di Copa sama Atletico Bilbao sehingga tersingkir. Dan berita sari tidak penting selanjutnya adalah gue tetap bisikin
gue tetap bisikin pelan-pelan. Katanya kan di bawah alam sadar kadang-kadang suara-suara yang halus itu masuk ke bawah alam sadar. Sorry, gitu. Itu yang lawan Granada. Yang lawan Granada minggu lalu, Bang Ci, ini gue salah buka webnya ya. Mohon maaf ya, saudara-saudari. Sari berita tidak penting yang harus di-highlight itu adalah kalahnya Barcelona oleh Athletic Bilbao di Copa del Rey. Iya. Melalui perpanjangan waktu. Ya, jadi menarik untuk menunggu seberapa lama Xavi bertahan menangani Barcelona. Gitu. Nggak bisa, nggak laku kalau itu, gitu loh. Kan, dan mana tahu berita masuk alam sadar. Dan sari berita tidak penting selanjutnya adalah kalahnya Arsenal kalah ya oleh Liverpool. Berapa Pak? Jadi gua aduh angkat itu. 2-0 di Piala Liga. Yang menarik adalah Thomas Partey. Terakhir terkena kartu merah di Piala Afrika, buru-buru balik ke Inggris, memperkuat Arsenal untuk kembali menerima kartu merah. Luar biasa hubungan Thomas Partey ini dengan kartu merah ya. Mantap, betul. Enggak, dia itu lagi ada target weekend, man. Dia lagi ada, lo tau kan achievement gitu loh. Achievement gue harus di unlock nih, gue harus dapat kartu merah. KPI-nya. Yoi. Luar biasa Thomas Partey ya. 4 hari setelah postpone COVID main full tim Arsenal. Lucu sekali. Setelah postpone karena COVID terus tiba-tiba udah main full gitu. Tapi ya udahlah ya, tidak MU jadi tidak laku beritanya. Makanya kami menyajikan mereka dalam segmen sari berita tidak penting. Dan yang terakhir, sebuah sari berita tidak penting datang dari klub United sendiri, yang mana Pogba mulai berlatih katanya. Bagi gue itu tidak penting. Mimin juga ketawa. Minpor juga ketawa. Bagi gue itu tidak penting. Pogba berlatih itu nggak penting. Pogba gitu loh. Sedikit bahas adalah media-media. Ralf Rangnick kembali memberi memberi asupan kepada media terkait tindakannya saat menarik keluar Cristiano Ronaldo sang superstar ya, yang membuat ada sedikit percikan di bangku cadangan pemain, yang mana akhirnya Ralf Rangnick membisikkan Man Robbuka. Langsung siap katanya. Sebenarnya kalau kata gue ya, dalam hal yang Ralf Rangnick ini kan yang setelah Cristiano Ronaldo, sebelumnya Anthony Martial, sebelumnya Marcus Rashford, sebelumnya lagi Paul Pogba kan gitu. Ralf terlalu berisik lu, men. Dan media Inggris itu paling demen yang modelan kayak lu, yang doyan ngoceh. Dulu model kayak lu tuh ada, sama Allardyce namanya ya. Media darling banget itu buat media, karena semakin lu seneng ngoceh, lu dapat soundbit kayak. Ya, ke-mute. Barusan gue kena mute. Men, maksud lu apa, men, nge-mute gue lagi ngomong? Jadi soundbit yang dulu sama Allardyce itu paling didemenin sama media Inggris. Dan sekarang mereka punya media darling yang baru. Ya kan, tadinya Tuchel nih. Tahu Rangnick lebih rame lagi. Udah deh. Gue kasihan pemain-pemain lu juga. Kita juga udah tahu pemain lu tuh nggak jelas, nggak beres. Tapi makin lu ngomong kayak gitu, lu jadi kelihatan kecil menurut gue ya. Gue ngerti lah posisi dia. I need to be backed up. I need orang tahulah keadaan seperti apa sebenarnya. Teman, positifnya apa sih buat yang lu dapat? Malah tadi foto yang dipasang ada satu gue buat tonton. Kayak gue baca di Twitter. Setelah pertandingan kemarin, Ralf Rangnick di foto menggandeng Bruno Fernandes kan. Tapi muka Bruno itu flat datar. Terus dibandingkan sama yang Bruno disamperin Ole yang tangannya digini. Nunjuk Ole. Enggak, yang begini sama Ole kan. Dan tos.
tos-tosan ceria banget gue langsung. Ya itu media itu begitu gitu loh. Dulu kan mereka juga yang nyerang Ole kan. Nah sekarang mereka bilang it's just not the same katanya kan. Ya gimana caranya ngegoreng Manchester United akan digoreng terus. Nah udah deh Ralf, jangan dikasih bahan bakar lagi lah. Api udah banyak pak kan gitu. Nggak perlu lu tuangin bensin lagi. Iya, banyak banget bensinnya. Karena kalau gue lihat memang satu sisi apa yang dilakukan Ronaldo itu Oh itu salah. Ya not appropriate lah. Not profesional lah. We don't care who you are. Iya benar. We don't care who you are karena ya bosnya tetap pelatih di situ kan. Betul. Jadi apapun keputusan dia ya memang tanggung jawab dia nantinya gitu. Toh yang akan dipecat apa segala macam dia gitu, bukan pemain. Betul. Jadi menurut gua Ronaldo itu menambah bensin ke kebakaran yang terjadi di United gitu. Walaupun tidak sampai berlarut-larut ya gitu. Ya langsung sih. Habis golnya Rashford langsung kalem. Rashford dia juga senyum. Iya, itu maksud gua nggak bisa begitu. Lu harusnya kan waktu di Juve juga kok nggak salah lu pernah diganti begitu. Oh iya. Gitu, ya. Gua udah nggak bisa begitu gitu karena apapun itu masa lu juga akan selesai kan gitu. Jadi memang sudah seharusnya justru lu membuktikan apa? Lu di mute lagi sama Mimin. Barusan. Enggak. Oh oke. Jadi maksud gue justru yang dibutuhkan sekarang menjelang lu selesai bermain menurut gue gitu ya adalah gimana lu bisa menunjukkan karakter lu sebagai pemimpin. Yep. Itu yang dibutuhkan sebenarnya, apalagi di kondisi United yang jujur tidak baik-baik saja gitu loh. Yep. So terlepas dari memang he's a good player gitu ya Ronaldo, tapi attitude-nya kemarin itu menurut gua it's not acceptable. It's not accepted. Ya, it's not accepted. Cuman gitu loh. Mungkin kalau lu jadi Cristiano Ronaldo kan, kalau misalnya diganti dengan katakan Cavani atau diganti dengan Martial sekalipun, mungkin lu terima kan. Mungkin yang kegedeknya itu bukan karena digantinya kalau menurut gua. Ganti sama Maguire. Anjir, gua kenapa diganti sama Maguire? Lu mikir dong. Maguire kapten. Iya, tapi tetap aja. Maguire kapten. Mungkin dia mikirnya, fuck man, kenapa gak gue duluan yang lu tarik? Kan gue bisa tukerannya sama minimal striker with midfielder atau itu. Ya karena yang masuk gantiin si Greenwood ya kalau gue gak salah. Iya Greenwood. Kan Rashford gitu. Iya. Tapi, kenapa gak gue duluan yang lu panggil? Jadi gue bisa tos-tosannya sama Rashford. Ini aman Maguire gue. Itu intermezzo candaan ya. Jangan lu tiba-tiba. Ya, jangan lu seriusin. Gitu. Jadi kalau menurut gue apapun itu it's not acceptable lah gitu ya. No. Cuma kabar baiknya kayak yang udah pernah kita bahas di episode Poros 2 episode sebelumnya atau 3 episode sebelumnya adalah gue senang Bruno setelah cetak gol lawan si Aston Villa kembali bermain cukup bagus kemarin betul. Dengan bikin 2 assist gitu loh. Bahkan mungkin dia bisa bikin gol dari assistnya Fred. Nah cuma kan tendangannya bisa cukup begitu gitu ya, mungkin dia kaget gitu apakah offside atau enggak, karena kalaupun gol mungkin akan ada review. Cuma di luar itu sebagai striker lu nggak boleh sebagai pemain yang punya peluang bikin gol lu nggak perlu mikirin hal tersebut, lu ceplosin aja dulu bolanya ke gawang, biarkan sisanya nanti ditentukan oleh misalnya apakah ada review apa segala macam gitu. Nggak bisa gitu, lu nggak bisa tadi gua offside nih, enggak revisi lu kata skripsi. Jadi ya itu dia makanya. Jadi menurut gua itu aja sih mungkin agak minusnya, tapi terlihat dia lebih nyaman bermain di posisi 8 ya. Kan 2 pertandingan terakhir ini pakai 4-3-3 gitu ya. Elanga yang cukup konsisten gitu ya sehingga bisa membuat Sancho, Ivan Rashford kemarin gitu ya untuk duduk di bangku cadangan gitu. He was dancing, man. Elanga was dancing. Greedy, nggak jelas segala macam. Ya, Elanga itu bagus. Keren, dia main keren gitu loh. Ya, cuma gue berharap ya jangan sampai dia seperti Welbeck atau seperti Rashford aja udah gitu loh. Yang golnya itu gol PlayStation banget itu. Gol winning 11 banget tuh yang dapat kontrol bola mental ke atas tinggal disudung. Itu gol WE banget itu.
self assist. 3 pertandingan berturut-turut model asisnya begitu loh, pakai kaki kiri Terlepas ke dari tengah. sisi kanan. Ya. Golnya Ya. McTominay yang sundulan juga begitu. Yep. Ya, golnya Bruno juga begitu yang waktu lawan Villa, Ya. gitu kan. Bahkan semalam juga dari hampir sisi yang identik dan dengan kaki kiri lagi. Ya, Gitu. ya. Jadi Betul. cukup oke sih ya, Fred pemain yang cukup improve gitu, walaupun masih ada salahnya gitu. Menurut gua ya cukup oke lah masih, karena ya cuma itu yang lu punya saat ini gitu. Jadi ya harus lu work with what you have kan gitu. Iya, Betul. gitu. Saat ini ya lu cuma punya dia gitu. Itu sih menurut gua. Dan Satu untungnya tidak ada error-error lagi kemarin lawan siapa? Lawan siapa sih kemarin? Brentford. Ya. Brentford. Cuman ada satu hal yang kemarin yang selama ini kan kita selalu bilangnya buset dah Greenwood maruk amat lu, Cristiano Ronaldo maruk amat lu. Nah kemarin semua pada passing-passingan kan, kagak ada yang ngambil. Ronaldo juga udah begitu di depan, malah sampai komentator bilang he should have shot that. Kenapa dia nggak coba gitu? Biasanya dia coba. Yang pertama dia kan kasih ke tengah tuh ke Greenwood gitu loh. Nah makanya kalau sebelumnya kita selalu protes pada maruk-maruk amat, nah ini semua pada nggak mau nyuting kan gitu. What's going on? Mereka. Udah sekarang kita main-main aja gitu. Gue kasih dia nggak mau shoot gitu. Tapi it's a good positive thing jadinya kan. Ketika lu semuanya membuka, termasuk Bruno itu lu punya opsi, lu bisa take that on your own, bisa lu coba untuk bikin gol. Yeah. Tapi dia kasih ke Greenwood. The best choice is a tap in dari Greenwood kan gitu. And ya harusnya memang begitulah bermain sebagai tim kan, yang golnya Ayalangga itu a team goal, golnya Greenwood itu an easy tap in team goal, golnya Rashford agak individual sih ya, individual skill juga, cuman begitu dikasih tetap aja build up-nya juga tetap teamwork. Iya. Yeah. Gitu. It's a good goal. Nah, permasalahan kan sekarang tim ini kenapa tidak bisa week in week out bermain seperti itu kan gitu. Ini yang udah sering kita bahas kan. Iya, gitu. iya. Jadi bukan konsistensinya nggak ada ya. Bukan masalah ketidakmampuan bermain, ya lu nggak mau main menurut kita gitu loh. Yeah. Gitu aja gitu. Nah, menarik lihat nanti lawan West Ham, karena West Ham sendiri udah 6 pertandingan nggak pernah menang lawan United. Terakhir menang tuh 2019 kalau gua nggak salah. Musim ini di awal musim kalah 1-0, yang penaltinya Mark Noble ditepis sama De Gea, ya kan? Tapi habis itu menang di League Cup kan mereka. Ya, menang di League Cup gitu ya. Terus sebelumnya juga musim lalu mereka kalah 2-1 kalau nggak salah ingat gitu. Jadi 6 pertandingan terakhir West Ham itu tidak pernah menang lawan United. Dan semoga catatan itu bertambah di weekend nanti gitu loh. Ya. Yang jelas kita sudah pasti tanpa si Aaron Wan-Bissaka. Kalau kita menang kita bisa take over ya kalau nggak salah ya. Gua lupa hitungan table. Bisa, cuma kan masih tergantung hasil Arsenal sama Spurs gitu loh, masih tergantung hasilnya mereka gitu. Nah, yang menarik sekarang adalah Maguire udah sembuh, kemarin udah dicoba main di menit-menit 15 menit akhir ya kalau gue nggak salah itu lawan Brentford kemarin gitu kan. Nah, apakah nanti lawan West Ham menurut lu Maguire akan dimainkan dari awal atau tetap Lindelof sama Varane? Gua makin kukuh dan makin yakin dengan pendapat gue bahwa lu harus cobain partnership antara Lindelof dengan Varane, karena so far so good. Lindelof juga menggambarkan mereka butuh jam main yang lebih sering gitu ya, biar mereka tuh saling memahami caranya kan gitu. Karena it's not a good thing juga kalau ketika lu ganti-ganti partner terus, lu nggak paham gimana maunya partner lu untuk menutup siapa yang covering, siapa yang maju. You need to keep Lindelof sama Varane, dan hasilnya juga bagus, kecuali tadi hasilnya jelek, oke, kita ganti kan gitu. Ya, ini hasilnya juga positif kok. Ya, jelek tuh kemarin pas lawan Villa jelek kan, seri 2-1. Ya, you have one bad game, it's fine. Cuman maksudnya overall kan, you udah mulai saling mengenal, saling memahami keinginan teman lu tuh seperti apa gitu loh. Dan itu yang penting menurut gue. Apalagi untuk defense-nya. Oops, sorry. Lah, terlepas kemarin juga kebanyakan ada keluar, ngantuk mulu lu. Ya, sempat ada keluar berita bahwa Rangnick mengatakan kepada para petinggi klub Wan-Bissaka, Shaw, Wan-Bissaka sama Maguire not good enough for this team. Kan itu kemarin ada ramai juga tuh di sosmed gitu loh. Nah, soalnya ini yang soal Luke Shaw,
soal Luke Shaw, ini bukan pertama kali Rafrani mengatakan tentang Luke Shaw. 2009 juga dia sempat mengatakan bahwa sebelumnya juga ya. Iya, waktu 2009 dia pernah mengatakan bahwa Luke Shaw is not a Manchester United player kan gitu. Cuman ya balik lagi, dulu kita udah pernah lihat ketika ada pemain modelnya kayak Luke Shaw ini menurut gua, dulu di bawahnya Jose Mourinho digituin, akhirnya dia nggak bisa perform kan. Di bawah Ole dikasih kepercayaan, ibaratnya kayak anak yang harus ayo kamu bisa. Harus disemangatin terus, harus diemong gitu loh. Nah, sama dengan di zaman Sir Alex Ferguson ada namanya Luis Nani. Ya, Nani is not a bad player, tapi he's not a best player juga. Yang ini gue informasinya langsung dari Paul Scholes-nya bahwa ya Sir Alex itu harus terus nyemangatin. Bisa kok, kamu bisa kok, kamu mampu kok, kamu mampu. Bahkan saat itu katanya kan bahkan bakat Nani jauh lebih besar daripada Ronaldo. Ya, itu Paul Scholes bilang, kalau masalah lu ngomong masalah juggling, masalah individual skill, jauh di atas Cristiano Ronaldo Nani. Itu dari Paul Scholes ya, bukan gue yang mengatakan. Tapi basicnya Cristiano Ronaldo kenapa dia jadi better than Nani adalah Cristiano Ronaldo punya self motivation, dia bisa memotivasi diri sendiri, dia bisa membaca permainan, dia bisa mengembangkan dirinya. Sementara Nani itu yang modelan harus diemong ya kalau kalau orang Karo bilang kan ditami-tami lah istilahnya kan. Ditami-tami ya. Nah, jadi ya modelan kayak Shaw ini menurut gua sama, kurang lebih kayak gitu. Dia punya kok, kita udah lihat kan di Euro seperti apa, musim lalu seperti apa. Jadi he has that talent, cuman dia nggak bisa yang modelnya tuh ditekan, nggak bisa dibilang nggak bisa hard love lah, nggak bisa gaya orang Medan lah, nggak bisa tough love lah istilahnya. Ya. Mak begadang kali kemarin ya Pak ya. Ngantuk. Jadi iya. Ya kan anak udah mulai sekolah, mau nggak mau emang habis subuh itu nggak tidur kan. Gitu. Nah jadi baru tahu nanti lawan West Ham, Maguire nggak usah dimainin dulu. Nggak usah lah, duduk aja dulu kau. Line-up-nya tetap kemarin lawan Brentford. Ya, ikut. Betul. Gitu kurang lebih sama. Nah, cuma satu yang jadi sedikit mengganggu gue adalah McTominay, jujur aja. Karena memang ini orang pemain bagus. Ya. Cuma memang dia inkonsisten. Itu salah satu banget yang bikin kita gregetan gitu loh. Betul banget. In his good day, lu lihat kayak kemarin lawan Leeds ya, dulu musim lalu lawan Leeds, terus lawan Southampton juga bagus mainnya, lawan City, lawan Brentford, gitu kan. Dia bersemangat, 45 kan gitu. Lawan Brentford juga luar biasa gitu mainnya. Cuma di beberapa pertandingan bisa. Nah itu iya benar, biasanya habis bagus, besoknya itu flop gitu, itu McTominay gitu loh. Tapi biasanya itu kalau diganti partnernya sih, kalau lu perhatiin pertandingannya, dia begitu nggak bersama Fred, langsung ngaco. Itu dia gue bilang, partnership itu penting. Ketika lu udah ngerti temen tandem lu seperti apa maunya, it's easier gitu loh. Ya lu main bola juga kan di lapangan. Pasti ada satu pemain yang lu lebih seneng main dengan dia daripada jadi lawan atau dengan yang pemain lain. Bukan berarti lu pilih kasih atau apa, tapi you know what a certain player yang dimana lu tahu dia bakal lari kemana, dia bakal passingnya seperti apa, dia kecepatannya seperti apa. Pasti ada dong, ya nggak? Berarti kalau misalnya partner itu penting, hidup lu nggak penting dong sekarang. Udah jam 3, Wat. Kau mau jemput orang? Katanya mau jalan-jalan kan? Ya udahlah, kita akhiri di sini aja lah ya. Aku mau kepek dulu minpor kita yang baru yang cewek. Tapi kan itu habis operasi dia. Enggak lah, cantik kayak gitu. Sexual harassment lagi tapi kata Robi tadi kan. Kan dia dulunya laki. Dulunya laki ya dia. Kok cantik. Iya. Nah, di Thailand apa aja bisa jadi, Pet. Gitu ya. Kayak aku lah. Aku kan dulunya cewek. Itu batang pohon asam ya ditanam di bawah ya. Batang pohon asam, Mbak. Enggak. Kau tahu ini apa? Timun ditaruh besi di tengahnya lah. Makanya ngaceng aja terus. Pantesan nggak kepake terus ya kan. Kau tahu timun kan lama-kelamaan jadi cuma lawan West Ham. Iya West Ham. Paham kan, jadi punya Patrick penting busuk gitu, lebih penting punya Patrick udah busuk. Lebih penting timun. Ya.
Jadi cuman lawan West Ham. Gimana lah. Kalau lawan West Ham, aku bilang ini nggak bakal menjadi sebuah pertandingan yang gampang. Karena satu, ya Tiap West Ham juga pertandingan United nggak ada yang gampang sekarang, Pet. nggak ada yang gampang Nggak ya. ada. Aku kan cari statement yang aman ini, Pak. Nggak, biar nggak ada yang salah Nggak ada statement satupun pertandingan United yang aman. Ya enggak, maksudnya aku keluarkan statement yang aman ya kan. Sama kayak Koci. You score 2 goals, they score 3 goals, you still lose the game kan gitu. Betul, nggak bisa disalahin juga kan gitu. Nah, kalau dalam enggak, tapi all seriousness, kalau lawan West Ham ini sebenarnya potensi untuk kita kalah itu sebenarnya besar. Balik lagi, Hampir inkonsistensi. setiap pertandingan United potensi kalahnya ada sekarang. Inkonsistensinya kita itu kan cukup tinggi. Ya, apalagi melihat sekarang ini Maguire. Ini mungkin bagi kita ini bercandaan saat ini. Maguire diperlukan atau enggak. Kita kan juga berpendapat bahwa harusnya partnership Lindelof dengan Varane dikembangkan terus. Tapi menurut gua, ini menjadi sebuah tekanan bagi seorang manajer. Karena like it or not, like you said, Maguire adalah seorang kapten. Kalau dia fit enough, dia harus dimainkan. Nah, masalah yang gua paling takutin adalah satu musim ini, so far, Maguire menunjukkan inkonsistensinya dan banyak banget cerobohnya kan. Ya. Sementara, all it takes, kita udah lihat lawan Aston Villa. Kita mimpin 2 gol, ketika lu hilang konsentrasi 1 detik aja, they score back. Bahkan kemarin setelah kita gol 3-0, sampai menit akhir gue gak ngetit kan. Sesimpel karena baterai gue habis, satu. Yang kedua, kayak manapun, aku sampai pas waktu kebobolan kita 3-1, aku udah gini, Pak. Padahal udah 3 ya. Aku itu udah kebobolan aku. Ada 4 pemain United depan gawang, 5 sama De Gea. Nah, itu. Dan sebenarnya ada benarnya omongan si manajernya yang songong gitu ya kan. Agak-agak kepedean juga sih kawan. Cuma ada benarnya yang dia bilang. Siapa? Manchester manajernya Brentford, aku lupa namanya siapa. Michael. Iyalah, udah siapa. Gitu. Ya, dia bilang kan bahwa ya kita seharusnya yang menang katanya kan. Nah, Tom Frank. Seharusnya kita yang menang. Ada benar yang omongan dia bahwa di babak pertama itu we should have conceded 4 minimal. Seharusnya itu udah kebobolan. Kalau bukan karena berkat David De Gea, kita udah kebobolan 4, minimal 2 lah itu kemarin itu. Karena it was all penyelamatan yang luar biasa dari David De Gea lagi. Dan balik lagi. Clear chance. Ya, bagi gua ketika your goalkeeper becomes the player of the month, player of the game, something wrong with you, man. Kalau bisa sampai David De Gea itu tiap bulan itu jadi man of the match gitu loh, man of the month gitu. Player of the month. Jadi inkonsistensi kita itu yang harus benar-benar dirapiin. Dan kalau dengan masuknya Maguire di belakang, sedangkan kemarin partnership yang udah agak lumayan aja, Bang Putih tidur. Ini si gila. Ngantuk dengar basic kayak gini aku jadi gue dengar. Enggak, maksudnya kalau misalnya dengan partnership yang udah agak enakan aja Lindelof dengan Varane kita kayak gitu. Man of the match atau player of the month tadi kau bilang gitu loh. Iya. Aku dengar, aku cuma gini aja. Iya. Terus Awak udah ngomong sampai kemana, kau masih dengar di situ berarti tidur kau tadi lontong. Kagak, gue dengerin semua. Kau macam guru jadinya, wah ya kan. Woi, Fuad, bangun kau. Gue lempar kau nanti pakai. Nggak, cuma maksudnya ya itu ketika Maguire masuk ya, itu gue jujur pribadi, gue agak khawatir di sisi satu itu. Ditambah lagi, Elanga is a good player, kayak kata kita dari awal, ya. Tapi he's a young player, man, ya. Dan kalau lu terus-menerus tiap game memasukkan dia sebagai starting lineup over Cavani, over Rashford, over Anthony Martial, over siapa yang satu lagi yang nggak penting, Jesse Lingard, ya, itu juga akan mempengaruhi di ruang ganti dong. Untuk pemain semuda ini buat lo, dia harus mengangkangin senior-seniornya, ini juga akan jadi mental tertekan sendiri untuk dia. But we need him. Rooney beda binatangnya. Rooney datang aja udah songong, Pak. Iya kan? Game pertama dia gue paling ingat itu. Gue udah lama pengen lihat Rooney masuk, begitu dia transfer dia cedera, dia gak masuk dulu. Dia lawan Fenerbahce. Dia masuk, yang pertama dia bilang apa sama Kidman. Kidman yang udah lama ya. Ini baju terlalu kenceng katanya. Bisa nggak cari ini yang agak lehernya agak lebar? Gak sempitan. Bisa. Iya, disobek sama dia. Itu kan jadi ciri khas banget itu game pertama dia yang dia hat-trick kan. It's a different animal altogether. Sama kayak Ronaldo, ketika dia datang juga dia masa bodoh. Gue pakai angka nomor 7 nggak jadi beban. Sementara pemain-pemain sebesar Di Maria aja kebeban dengan angka 7 itu kan gitu. Ya, karena belum sekencang sekarang gitu loh. Kalau Ronaldo dulu kan Sir Alex yang kasih gitu, dan
dia juga songong awalnya, step over Ya segala macam, itu bla, dia bla, makanya. bla, Sementara gitu loh. kalau Erlangga emang lu dapet tuh vibe-nya kayak dia orangnya yang pede gitu kan enggak kan? Enggak, Lu nggak dapet itu kan? Nah itu yang gue khawatirin. enggak pernah ada lagi pemain muda yang vibe-nya itu bikin gua wow. Ya. Greenwood sempat sebentar. Ada lah, Pogba. Kan songong banget. Never. Tapi gue tanya sama lu. Gue tanya, dia kan udah latihan nih, Wat. Seandainya ini yang dipartnerkan di pertandingan lawan West Ham nanti adalah McTominay sama Pogba, menurut lu gimana? Tidur aja lah udah. McTominay sama Pogba tidur aja lah udah, ngapain lagi kok tonton. Tunggu aja di live score atau di mana. Daripada Matic sama Pogba? Ah. Kalau gitu mendingan kok langsung berhenti langganan aja. Jadi menurut kau di lini depan tuh siapa lah? Erlangga Cristiano? Kayak kemarin sih menurut aku masih. Sama persis kayak Brentford? Sama persis kayak Brentford. Karena si Rangnick ini perlu menemukan starting 11 yang stabil. Ya. Yang tidak perlu besok dia ganti si A dengan si B, besoknya lagi dia ganti C dengan D gitu. Enggak. Nah, ya kan memang ada ujar-ujar don't change the winning team gitu. Jadi ya, dan menurut gue waktu istirahatnya juga masih cukup gitu loh. Mereka harusnya tidak akan kecapean gitu. Jadi ya lu mainin aja pemain-pemain yang sama lagi gitu. Ngapain lu ubah gitu loh. Menurut gue sih itu gitu. Lu sama aja starting 11-nya sama gitu. Paling kalau lu mau modif kan pasti ya di babak kedua kayak lu bisa mainin Rashford, lu bisa mainin Van de Beek, lu bisa mainin mungkin Martial gitu karena kan seolah-olah udah berdamai nih berdua gitu kan. Jadi dia ikut datangin dengan tim ya. Gitu dan udah duduk di bench juga kan kemarin Martial kan gitu. Jadi menurut gua don't change the winning team even though it just Brentford kemarin gitu ya. Ya udah lu tetap aja mainin yang sama gitu. Itu kalau tapi lawan Brentford aja ya 30 menit pertama aja udah nggak ada shot on goal, nggak ada shot on target. Ini pertanyaan yang paling gampang nih sebenarnya kalau kita bikin kuis. Shot on targetnya Manchester United yang pertama di menit keberapa kah? Itu golnya lah. Shot on target Manchester United yang kedua. Gol, udah. Efektif MU itu efektif. Gue nggak mau banyak-banyak nendang, pokoknya gue nendang jadi gol katanya. Suntuk awak nontonnya babak pertama itu bilang, anjing ada shot on target dalam hati aku gitu kan. Apanya orang? Jadi guys, ini behind the scene-nya. Buat Nevan gue nanya, kau nonton 30 menit pertama ngantuk gak kok? Emosi gak kok katanya? Bukan emosi lagi, Wat. Sebel lah, Wak. Cuman ya oke lah, gue sepakat sih kalau yang tim yang di Brentford itu mungkin jadi salah satu yang terbaik kita ya untuk saat ini ya. Cuman who knows, maybe Paul Pogba learn his lesson, ya akhirnya mau berubah. Lawan Brentford itu kan hampir sama kayak lawan Villa line up-nya. Mirip, bedanya cuma sama dong. Sama kan? Enggak, bedanya Cavani. Oh iya Cavani ya, beda di Cavani itu lah sama Ronaldo. Elanga main, Greenwood main gitu loh. Iya. Jadi maksud gua ya udah lu ajar aja itu dulu gitu. Siapa tahu lu mainin Ronaldo lagi dia semakin emosi gitu ya dan disalurkan dengan penampilan yang bagus gitu. Iya gitu. Gue sih itu aja gitu. Karena mau nggak mau emang sekarang target lu adalah mengamankan Champions spotnya UCL dulu nih. Keharusan di luar target kayak FA Cup sama Champions League. Tapi di Liga ini salah satu kompetitor lu untuk masuk ke zona Champions League musim depan ya harus lu hantam lah udah gitu loh. Gitu itu aja. Gue cuma memang agak ngeri lama kelamaan Rangnick akan disangrai nih sama media sama pemain karena udah ada beberapa friksi yang dia timbulkan kan gitu loh. Gitu. Itu sih menurut gua dan ya he needs to more count down lah. People need to remember juga bahwa dia bukan manajer utama kita kan. Ini interim kan. Jadi kayak 2 episode yang lalu yang lu bilang, he has nothing to lose juga.
Ya, gue bodo amat, gue lakukan Iya, apapun bodo amat katanya. cuma ekosistemnya Ya, jadi tidak hancur. sehat, Pep, dengan lo Betul. punya konflik-konflik dengan pemain gitu loh. Karena kan Betul. Mourinho dulu begitu, Van Gaal gitu loh, Betul. Moyes. Jadi nggak bisa gitu, lo harus menjaga ekosistem lo tetap kondusif gitu ya. Tahu nggak, Wan? Itu sih menurut gue. Tahu nggak apa yang nanti lucu, Wan? Di akhir jabatannya interimnya manajer Rangnick nanti. Rangnick kan menentukan. Yang ditunjuk coach. Enggak, yang ditunjuk Ole. Saya rasa Ole yang terbaik. Enggak. Ole is the best. He's the best man option for us. Option. Yes. Dengan catatan saya akan ada berada di belakang dia untuk membantu taktiknya dia. Lucu tuh. Bolot itu baru lucu. Bolot ngacak-ngacak lagi itu. Itu lucu gitu. Jadi nanti udah ada the special one, the chosen one, the return one dong. Satu lagi gue jadi teringat, Ole dipecat itu kan dari 12 pertandingan dia cuma dapat 18 poin kalau gue nggak salah gitu ya. Chelsea 12 pertandingan cuma dapat 19 poin kalau sekarang. Dari berapa pertandingan? 12. Beda tipis dong. Beda 1 poin doang. Iya, katanya Tuchel lebih baik. Katanya dulu kita telat. Beda 1 poin doang. Beda 1 poin doang. Ole dipecat, Tuchel enggak gitu ya. Mungkin nanti pembelaannya adalah Tuchel bisa membawa Chelsea menjadi juara UCL gitu loh. Oh iya, kan mereka kan cuma finalis Liga nggak penting doang buat mereka, gitu. Liga nggak penting. Ya, 18 poin. Ya. Gitu. Jadi lucu juga ini jadinya gitu ya. Loh. Area ini gue yang paling bangsat itu kan Pep Guardiola sih. Karena kenapa? Diam-diam yang paling bangsat kan Pep Guardiola. Diam nggak kalah terus dia menang terus orang itu. Nggak kalah dia udah berapa pertandingan gitu. Ya itu yang bikin beberapa bilang IPL mulai menjadi liga para petani, liga orang gitu loh. Iya. Gitu. Di kemarin Chelsea seri kan 1-1 jadi ya kayak tadi kau bilang akan lucu juga nih kalau ternyata di akhir musim yang ditunjuk jadi pelatih adalah Ole gitu loh. Itu lucu banget itu. Ya itu akan sangat lucu sih menurut gua. Maret, Agustus, September. Oke, dia kan seri 1-1 November. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini pinter, udah bisa gitu. 11. Ya, 11 pertandingan. 11 pertandingan itu poinnya 1, 2. Iyalah, 11 poinnya cuma 12 gitu. 19. Iya. Iya benar. 12 sama lawan United. Dan kita juga sebenarnya walaupun terlihat kita itu agak selalu ngap-ngapan, susah menang apa semua. Sebenarnya dari 11 pertandingan kita baru kalah 1. Iya. Gawat gitu. Itu aja lah. Jadi lawan West Ham kalau gue sih line up-nya akan sama kayak kemarin lawan lawan Brentford gitu ya. Paling modifikasinya nanti ya mungkin Rashford masuk dari bangku cadangan gitu ya. Dan gue sama Patrick gue tidak serak sih kalau Maguire dimainkan dari awal. Itu kalau itu sih. Setuju, sepakat. Senasib, enggak senasib kita. Beda nasib kita. Nasib lebih baik. Udah dulu Porosalang episode ke-252 kalau nggak salah ya ini ya, gue lupa. Have a good weekend everybody, dan jam nontonnya besok bersahabat jam 10 gitu ya. Semoga jam nontonnya bersahabat, hasilnya juga bersahabat gitu. Jangan jam nonton bersahabat, hasilnya jadi tidak bersahabat kan gitu. Oke. Oke. Go Fuad. Ya.
Sebelum kita tutup, jangan lupa yang belum subscribe ya, like, share. Ini udah kewajiban gue untuk mengucapkan karena kita ngejar dong. Masa iya sih? Ini kanal udah 3 tahun, kalian mikir lah kalian, ya kan? Nggak bisa beli ini kita, perlu lighting ini. Ya kan? Nonton nonton. yang perlu tonton. Yang penting nontonlah sampai habis. Jangan skip, anti skip kalau di poros, ya kan? Oke. Thank you. Dia Fuad, gue Patrick, ada Minpor, Bye. produser